Give it to me like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang konsep marifat, syariat, dan hakikat. Marifat adalah makom atau posisi tertinggi di kalangan penganut tarekat. Menurut kalangan Sufi, marifat adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalangan arif, berupa ilmu, rahasia, dan lataif. Marifat bisa dicapai dengan lamanya bermuamalah dengan Allah. Marifat merupakan hasil dari sikap zuhud dan penyucian diri, dan ia tidak dapat dicapai kecuali dengan zauq dan wujdan. Marifat secara teoritis berasal dari pentafsiran Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56 dengan bunyi "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya maka tidak akan aku ciptakan jin dan insan kecuali untuk bersembah kepadaku, dengan artian mengenal Allah lebih dalam, yaitu marifat. Ajaran makrifat secara praktis bersumber dari teks Al-Quran dan Sunnah dan dapat dilihat dari pentafsirannya. Pertama-tama, makrifat adalah dapat dilihat dari sejauh mana intensitas seorang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering intensitas yang dilakukan, maka menunjukkan ketaatannya pada agama. Gerakan ketaatan ini merupakan salah satu tanda makrifat dari diri seseorang. Selain itu, kelebihan orang memiliki sifat marifat adalah berupa berbicara hati. Bukan dalam hal ini, ketika batin manusia sudah dibuka, seluruh indera jasmani tidak berfungsi dan berakhir pada batin, di mana orang akan lebih mudah dan lebih banyak berbicara dengan hati daripada organ mulut. Selanjutnya, syariat. Syariat jika ditinjau secara bahasa, yang berarti membuat peraturan atau undang-undang. Yat Hilal dalam bukunya Studi tentang Usul Fikih memberi definisi bahwa menurut pengertian bahasa, istilah syariat berarti sebuah sumber air yang tidak pernah kering, di mana manusia dapat memuaskan dahaganya. Dengan demikian, pengertian syariat atau hukum Islam ini dijadikan sebagai sumber pedoman. Dalam dunia tasawuf, syariat adalah syarat mutlak bagi salik penempuh jalan rohani menuju Allah. Tanpa adanya syariat, maka batalah apa yang diusahakannya. Syariat bukan hanya tentang sholat, zakat, puasa, dan haji semata, tapi lebih dari itu, syariat adalah aturan kehidupan yang mengantarkan manusia menuju realitas sejati. Syariat merupakan titik tolak keberangkatan dalam pelajaran rohani manusia. Maka bagi orang yang ingin menempuh jalan sufi, maka tidak mau, ia harus memperkuat syariatnya terlebih dahulu. Ada sebagian yang berpendapat bahwa syariat itu hanyalah titik tolak menuju makrifat, dan ketika sudah mencapai hakikat, maka ia terlepas dari syariat. Karena menurut mereka, syariat itu hanya untuk orang awam. Pandangan yang seperti ini ditolak oleh Sir Hindi. Ia berpendapat bahwa antara syariat dan hakikat itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Syariat adalah bentuk lahir dari hakikat, dan hakikat adalah bentuk batin dari syariat. Mereka yang menyatakan bahwa syariat berlaku untuk orang awam dan tidak bagi orang khusus, maka mereka telah melakukan bid'ah tersembunyi dan kemurtadan. C. Hakikat. Dalam kamus ilmu tasawuf dikatakan bahwa kata hakikat seakar dengan kata al-haq, reality, absolute, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebenaran dan kenyataan. Makna hakikat dalam konteks tasawuf menunjukkan kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi manusia dan teologis. Adapun dalam tingkatan perjalanan spiritual, hakikat merupakan unsur ketiga setelah syariat, yang merupakan kenyataan eksetoris dan tarikat jalan sebagai tahapan esetorisme. Sementara hakikat adalah tahapan ketiga yang merupakan kebenaran yang esensial. Hakikat juga disebut lob, yang berarti dalam atau saripati, yang mungkin juga dapat diartikan sebagai inti atau esensi. Secara terminologis, kamus ilmu tasawuf menyatakan bahwa hakikat adalah
kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syariat itu, sehingga dalam aspek yang paling penting, dalam setiap amal inti dan rahasia dari syariat merupakan tujuan perjalanan salik. Fana dan baqo secara ciri khas hakikat. Pernyataan tiada yang wujud kecuali Dia adalah pernyataan yang benar-benar diyakini dan dihayati sebagai suatu kenyataan yang tak bisa diragukan lagi. Dalam penghayatannya yang terdalam, seorang sufi bahkan akan kehilangan kesadaran akan dirinya. Inilah yang dimaksud dengan fana. Setelah itu hanya kehadiran Tuhanlah yang ia rasakan dan ia hidup dalam hadirat dan keberadaan Tuhan. Inilah yang disebut dengan baqo. Saat ketika seorang sufi hanya akan merasakan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya wujud dan hakikat. Fana merupakan suatu proses menghalau realitas ego manusia, dan ketika proses itu selesai, maka baqo sebagai urutan yang baru dan lebih dalam lagi. Pula terbangun kelangsungan kepatuhan, substansi, dan kesatuan dengan Tuhan. Konsep mengenai fana dan baqo ini telah ditafsirkan sebagai kekasan dari hakikat yang merupakan puncak tertinggi atau titik akhir dari tarekat. Meskipun demikian, tingkatan hakikat bukanlah tujuan akhir yang mudah untuk dicapai. Jarang sekali orang-orang yang mampu mencapai pada level tersebut. Sufisme dalam Islam menyediakan sistem yang luas, salah satu pengertian dari tarekat, atas doktrin-doktrin dan latihan-latihan yang merupakan suatu metode untuk menjadi sebuah alat dalam menentukan Tuhan. Hubungan antara makrifat, syariat, dan hakikat. Kolerasi antara syariat dan hakikat bagaikan anak tangga yang satu sama lain saling berhubungan. Tidak akan pernah ada hakikat tanpa jalan makrifat. Makrifat tidak pernah ada tanpa melalui latihan. Tarikat tidak pernah jalan tanpa adanya syariat, dan syariat sendiri muncul karena adanya tauhid. Untuk mempermudah pemahaman, penulis skemakan sebagai berikut. 1. Tauhid sebagai landasan utama dalam bertasawuf. 2. Syariat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan paduan Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Tarikat sebagai wahan latihan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mujahadah dan muraqabah, akhirnya timbul istiqomah. 4. Ma'rifah adalah buah dari tarikat di atas yang berimplikasi kasyaf, mengetahui hakikat Tuhan.